Waktu saya lahir tahun 4 genapnya, nggak tahu tahun berikutnya atau kapan itu Bung Karno kesini. Saya lahir di rumah ini. Oh iya. Bung Karno nengok ke sini. Adil Puradireja sama Cokorda Sukawati ke Jogja, yang ngusulin ke Bung Karno. Kenapa kita tidak bikin negara serikat, negara RIS, versi kita gitu. Makanya kenapa negara RIS begitu cepat terbentuk? Ya karena koordinasi ini. Dan mereka akhirnya kan membentuk ini negara bagian. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Hari ini saya mengunjungi Aom Otong Toyubin Wiranatakusuma. Beliau adalah, biarkan beliau yang bercerita saja ya, saudara-saudara. Aom, selamat malam. Malam. Aom, boleh cerita dikit nggak tentang Aom? Jadi para pemirsa ini kenal Aom masa kecilnya gimana? Sebenarnya siapa ini teh? Ya yang masa kecil mah biasa aja juga budak lain. Itu aneh-aneh. Saya anak ke 19. 19 Om. Ya dari ayah saya. Yang namanya Muharam Wiranatakusuma. Atau disebut ya Wiranatakusuma V, Bupati Wiranatakusuma V, atau disebut Dalem Haji. Ya, waktu saya lahir tahun 4 genapnya, nggak tahu tahun berikutnya atau kapan itu Bung Karno kesini. Saya lahir di rumah ini. Oh iya. Bung Karno nengok ke sini, sengaja dari Jogja ke sini gitu. Karena waktu itu bapak saya Menteri Dalam Negeri pertama. Berarti bisa dibilang pendiri negara Indonesia juga ya, Om? Betul. Jadi kabinet pertama kan. Kabinet pertama itu Menteri Dalam Negerinya Bapak. Sebelumnya Bapak itu Bupati Bandung. Tapi jadi Bupati itu tidak ujung-ujung jadi Bupati. Dari Menteri Polisi dulu, segala penjuru tulis desa, segala terus naik. Camat, terus jadi Bupati Cianjur dulu. Terus pindah ke Bandung, umur tahun 22 tuh pindah ke Bandung. Di umur 24 sudah Bupati dan menjadi Ketua Rentenbon atau Persatuan Bupati se-Jawa Madura. Itu ayah itu. Ya anaknya itu 22 orang dari 7 ibu. Cuma ayah itu nggak pernah ngemadu gitu. Jadi kawin ganti lagi gitu. Yang terakhir itu ibu saya, Ibu Rohana Wiranatakusuma. Yang sebetulnya antara ibu dengan bapak itu masih saudara gitu. Nah dulu waktu bapak meresmikan Koperasi Tenun di Majalaya, di rumahnya Haji Abdul Ghani di Peturunan Tawakal. Nah ibu itu dengan beberapa gadis diminta untuk jadi pagar ayu lah kalau zaman sekarang. Nah yang dari desa ini kepilih ibu. Nah bapak waktu itu duda. Jadi keteng lah sama bapak. Geli sebenarnya. Nah bapak itu minta ke yang namanya Aki Yasin. Jadi bapak itu nyebutnya ke Aki Yasin itu Aki Yasin. Jadi ibu juga sama ke situ Aki Yasin. Itu saha, itu putra Punalo. Jadi itu sayanya dikenalinya terus nikah. Ya kami 22 orang anak itu sekarang itu tinggal 3 orang. Lakinya tinggal saya sama adik 2, Lela sama Soraya. Udah pada tua, saya sendiri udah umur 75 sekarang. Nah,
Cuma anak cucu dari bapak saya tuh buyut segala macam udah kemarin reuni aja dengan anak istrinya itu udah ada 1.100 orang reuni itu. Besar sekali ya keluarganya Ya, Om ya. nah itu dari bapak aja. Sedangkan kita kan keluarga Wiranata-Kusuma itu dari Wiranata-Kusuma 1. Ya. Wiranata-Kusuma 1 sampai ke ayah itu kalau dikumpulin mungkin ratusan ribu. Ratusan ribu orang mungkin. Ya banyak sekali, banyak yang nggak pakai nama Wiranata-Kusuma memang. Yang terakhir pakai nama Wiranata-Kusuma itu cuma anak dari bapak. Ya seperti Ali Sadikin, Edi Sudrajat, Jenderal, itu masih family, itu masih saudara-saudara. Terus keluarga Sastra Negara, itu masih family. Wiradikosuma juga, family. Jadi sebetulnya kita ini keluarga besar. Dan ayahnya, jadi kakek saya tuh, itu punya kakak lagi perempuan, itu ditikah sama Pangeran Sugih, Sumedang. Jadi ada pertalian saudara juga ke Sumedang gitu. Ya segitu luasnya lah. Banyak pertalian yang sebetulnya potensi sebetulnya ya. Iya. Dan ini luar harus biasa ya Om ya, berarti keluarga besar semua ya. Iya, cuma ya para menak ini tersisihkan kan. Tersisihkannya karena apa Om? Ya karena zaman. Karena zaman. Iya. Padahal kan setahu saya bahwa Bandung itu yang sampai sekarang adanya kota Bandung kan dari keluarganya Aum kan. Betul. Ya. Bandung itu sejarah yang sekarang yang diselewengkan kan diomongkannya itu yang buka Belanda. Dendels. Maaf saya terada lupa namanya Dendels. Itu aslinya kan bukan begitu kan Aum kan? Ya memang Dendels nyuruh bikin kota yang lebih modern mungkin ya. Lebih, tapi sebetulnya sudah ada permukiman Bandung itu. Bandung itu udah dipindahkan dari Dayakolot ke situ. Jadi dibuka dulu, mendadak Dendels bikin pengakuan gitu, seakan-akan dia nyuruh gitu kan? Enggak, dia tuh kan coba bikin katanya kota yang lebih bagus lah gitu. Dia bilang begitu kan. Dan dia tancapkan tongkat itu 0 kilometernya jalan, bukan 0 kilometernya Bandung. Oh. 0 kilometer jalan rute pos weh. Jalan Kantor posnya. Jalan pos. Dari Anyer ke Panerukan itu kan. Nah dulu dipindahinnya itu Bandung itu ya karena urusan air. Kalau menurut cerita keluarga. Ya karena Dayakolot suka banjir, ya sampai sekarang banjir. Nah terus dipindahin ke pertama itu ya ini buktinya bahwa ini bukan perintah Dendels. Tidak sekali jadi ke situ dulunya kan. Iya. Pindah dulu ke daerah Karangsetra, Bojonegara. Di situ kurang bagus juga disebutnya Luhur Rencai, terus pindah lagi ke daerah sekitar Kebon Kawung. Di situ kan rawa. Jadi tidak bagus juga. Akhirnya ke daerah sekitar alun-alun itu, dalam kaum itu, ya Wiranata-Kusuma II dalam kaum itu. Nancepin tongkat, ya keluar air. Nah ini rata air. Dan si yang ditancapin itu menjadi sumur Bandung itu. Nah disitulah dibikin kota itu yang ya permulaannya kan cuma yang seperlunya aja kan. Terus penduduk itu diambil karena kekurangan, cuma 300 keluarga dulu. Jadi untuk mengisi Bandung yang sekian itu diambillah dari Tarogong, dari Ciamis, dari mana-mana, bikin babakan namanya kan, babakan Tarogong bukan Ciamis. Semua kan ada babakan Sumedang segala macam. Nah, barulah setelah ini pindah, Dendels datang gitu. Dia suruh bikin kota yang lebih baik gitu kan.
Ya mungkin terus dibangun kan kotanya itu. Tapi pada waktu itu kan pemerintahan di tangan Bupati kan? Iya, belum ada pemerintahan Belanda. Nggak ada kan ya? Nanti setelah beres kan bikin Gemeente. Gemeente ya pemerintahan Belanda itulah. Yang jadi Kota Madia sekarang. Ya. Pemkot sekarang itu. Bahkan kan kalau di sejarah Om, kan waktu zamannya Bupati ngatur tuh kan dulu tuh udah multiras, multicultural, penduduk datang dari mana-mana. Bahkan ada yang orang Tionghoa yang datang. Saya dengar dari sejarah bahwa kelenteng besar yang di Bandung juga hibah dari Bupati kan. Wiranakusuma IV. Dan pada saat itu kan mengatur sebuah kota Bandung ya semuanya berjalan baik kan Om ya? Iya, sangat baik. Dulu kan yang namanya yaitu kapiten itu Tan Hai Hap. Itu dia itu kan pedagang beras kalau dulu. Yang dagang berasnya di Cipaera itu di Kosambi. Makanya dia kan sampai bikin jalan kereta api sendiri ke situ untuk pengangkutan beras. Nah itu dikasih tanah untuk kelenteng. Konghucu ya. Di tanahnya itu di gedung Pakuan sekarang, gedung rumah gubernur sekarang. Tanah itu aslinya mau dikasih. Iya, yang itu. Nah, datang Belanda itu diminta untuk jadikan rumah residen Belanda. Nah, ini dikasih tanah yang jadi kelenteng sekarang di Jalan Kelenteng itu. Sebetulnya yang paling bagus tuh itu katanya. Yang di Pakuan sekarang. Nah, si Tan Hai Hap ini ditikahkan juga sama keturunan dari Bupati. Makanya ada turunannya yang datang ke saya namanya Benny. Jadi masih turunan Bupati itu. Ibunya tuh. Nah, Om, sekarang kita sedikit loncat sedikit boleh ya? Ini kan udah cerita ini. Nah, sekarang kan tadi kita kan dengar bahwa Om kan kalau dulu Pak Karno pernah kesini dan Om juga ada sejarah dari keluarga segala. Berarti kan banyak soal negara dan kebangsaan yang cerita-cerita tentang founding father atau pendiri negeri kita itu awalnya gimana? Apakah beda antara dulu, konsep yang dulu dengan yang sekarang? Saya kenapa arah sini? Karena saya ada keprihatinan bahwa ngelihat negara kita kan kalau dengar zaman dulu ada istilah gemah ripah loh jinawi. Nah tapi sekarang kasusnya di masyarakat walaupun katanya kita negara agraris maritim, tapi masih diketemukan juga ada yang busung lapar. Ini kan berarti yang ingin saya tanyakan, dulu konsep awalnya itu gimana sih Om tentang negeri kita ini? Ya, konsepnya konsep negara sejahtera kan dulu kan. Yang menjadi 4 pilar itulah. Di antaranya mensejahterakan rakyat segala macam dan mencerdaskan. Konsep dasarnya itu. Nah, tapi kan masih ada gangguan-gangguan keamanan segala macam dulu. Ada pemberontakan-pemberontakan. Dan dulu itu kan Belanda itu tidak mau mengakui Indonesia. Sehingga Indonesia itu kan waktu itu tinggal terseret ke Jogja kan, tinggal Jogja itulah. Jadi Republik itu tinggal di situ. Bung Karno juga ke situ, para menteri ke situ, termasuk Bapak itu ke situ. Pindah. Nah, Belanda itu mau mengakui kalau bentuk negara ini federasi, negara serikat. Nah, waktu itu kita kan nggak mau. Bung Karno tetap pengen negara kesatuan, Republik Kesatuan. Tetap begitu, status quo, jadi ini tetap di Jogja lagi. Sampai akhirnya Bung Karno juga ketangkap segala macam. Untung masih ada pemerintah darurat kan di Sumatera waktu itu. Jadi kita masih eksis sebetulnya. Nah, waktu itu setelah Bung Karno bebas lagi karena eksistensi ini, negara ada pemerintah darurat, datang Adil Puradireja sama Cokorda Sukawati ke Jogja yang ngusulin ke Bung Karno
Kenapa kita tidak bikin negara serikat, negara RIS, versi kita gitu. Bung Karno nggak setuju, tapi akhirnya Hatta dan Nasir setuju, Sahdir setuju. Akhirnya oke lah Bung Karno bilang, tapi ke ayah saya tuh, Pasunan cepang ku Akang. Beliau tuh ngomong itu ndak, abdi percantan ke Akang, Akang Republikan. Bung Karno tuh ngomong Sunda, dan Sundanya bagus gitu, ngomong Sundanya tuh. Karena beliau dulu pernah kuliah di Bandung. Ya pernah kuliah dan segala macam di Bandung. Ya. Nah, Bapak itu sebetulnya waktu itu berhenti jadi warga negara, jadi menteri dalam negeri karena sakit, capek, lumpuh. Akhirnya jadi ketua Dewan Pertimbangan Agung. Nah, diperintah Bung Karno untuk bikin negara Pasundan. Ya dia terpaksa bikin negara Pasundan, jadi warga negara Pasundan. Nah, beliau itu dulu waktu masih remaja itu sekolah bahasa oleh di Bandung, di Jakarta oleh Senuk. Itu bersama dengan anak-anak Sultan Nusantara. Bapak tuh kebetulan yang paling tua lah waktu itu. Ini ada fotonya itu tuh. Nah, akhirnya Bapak kan manggil mereka untuk menjadi wali negara di negara bagian. Jadi mereka diminta. Dan mereka mau. Makanya kenapa negara RIS begitu cepat terbentuk? Ya karena koordinasi ini. Dan mereka akhirnya kan ngebentuk ini negara bagian. Yang saya ingat ada Sultan Hamid di Palembang, ada Puang Limboro di Sulawesi Selatan, dan Cokodo Sukawati. Nah itu kan anak-anak raja. Mereka nyumbang wilayah dan nyumbang duit ke Bung Karno kan. Sampai Bung Karno bisa balik lagi ke Jakarta kan, ke Istana Negara, bisa ngantor lagi di sana. Nah di situ sebetulnya peranan negara Republik Indonesia Serikat yang dibentuk memang untuk sebagai loncatan untuk kembali ke kesatuan gitu. Ya memang kan nggak lama, cuma 2 tahunan gitu. Pembentukan itu negara kesatuan, negara Serikat itu. Tapi memang itu punya andil besar untuk kembali utuh. Negara kesatuan ini punya wilayah segitu luasnya lagi kan, yang terjadi tinggal Jogja gitu kan. Nah itu jadi emang ayahnya Aom ingin menjaga negeri ini ya Om ya. Makanya waktu dia sama Pak Karno dia bentuk dulu supaya begitu waktu kemarin, berarti dulu tuh Belanda tuh pecah belahnya luar biasa ya. Iya. Yang mereka kan tetap pengen berkuasa di sini kan. Tapi karena andil peranan besarnya ayahnya Aom, jadinya ini akhirnya negeri ini terselamatkan kan. Ya peranan para anak sultan dan raja itu sebetulnya yang menyetujui. Berarti ya seluruh Indonesia ya. Ini makasih Aom, karena ini juga saya mohon maaf ya Aom ya. Ini kan harus ada sesuatu yang diluruskan. Karena setahu saya ada mungkin orang-orang yang tidak suka akan keutuhan negeri ini. Jadi bisa dibaca di mana, bahkan bahwa ada sebuah cerita, mohon maaf Om, berbicara bahwa negeri Pasundan ini adalah bonekanya Belanda. Ya itulah yang dikembangkan. Iya, itu kan sebenarnya sebuah kebohongan dan keburukan yang emang sengaja diciptakan. Tapi itu sekarang tuh kan ya kita harus belajar membuka sejarah aslinya kan Om. Ini kan aslinya. Iya. Ya, kenapa sekarang malah banyak orang yang percaya pada kebohongan itu? Itu kan jelek sekali, Om. Iya. Memang dulu kan ada 2 versi negara Pasundan itu. Yang versinya Belanda ya, yang Komba itu, sama versinya kita yang Republikan gitu. Dan ayah pun waktu jadi wali negara itu tidak langsung pulang dari sana jadi wali negara, tidak, itu melalui pemilihan. Seperti pemilu aja ada pemilihan.
Dan saingan beliau itu adalah Hilman Jadidingrat dari Rekomba itu. Nah, Bapak itu menang 8 suara kalau nggak salah. Kayaknya tunjuklah. Bapak itu sakit lumpuh, jalannya nggak pakai tongkat kan. Tapi dia ditugaskan dengan oleh Bung Karno, oleh yang ya Bung Hatta, Bung Karno kan ya terpaksa menerima. Padahal mah udah sebegitu repotnya dia tuh. Iya. Akhirnya kembali ke Bandung, terus tapi ada gerakan-gerakan gitu seolah-olah boneka Belanda bubarkan segala macam. Nah itu yang saya sayangkan gitu. Tapi nama beliau direhabilitir oleh Pak Harto dengan diberikannya bintang Mahaputra Adi Pradana, dan beliau disebut sebagai perintis kemerdekaan gitu.